Apa kabar pagi hari ini? Shalom juga kepada Bapak Ibu yang ada di rumah yang akan mengikuti lewat live streaming. Apa kabar yang ada di rumah? Amin. Suaranya jauh. Baik, pagi hari ini kita akan memulaikan ibadah kita. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan lagi memberikan kesempatan kepada kita untuk datang beribadah. Karena itu setiap kita yang mau beribadah, mari kita persembahkan tubuh, jiwa dan roh kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya undang untuk berdiri. Baik, setiap kita, mari kita katakan di dalam hati kita, Roh Kudus, pimpin saya dalam ibadah ini. Kita mulai. Adapun pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati ibadah kita dari awal sampai akhir. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, sekali lagi shalom saudara. Ya, kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita untuk kita sambut hadirat Tuhan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan dan berikan senyum yang paling indah dulu di kanan kiri saudara. Katakan apa kabar? Apa kabar? Kita mau angkat pujian kita. Kita mau sama-sama meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat hari yang indah ini Tuhan Kau berikan bagi hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat nafas kehidupan yang Kau berikan bagi kami sampai pada hari ini Tuhan. Sehingga kami boleh datang kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya. Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Katakan, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ku buka hati, ku buka
duduk saudara. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau siapkan hati kita dan pikiran kita untuk kita mau mendengarkan suara Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita angkat pujian kita. Kita katakan firman-Mu berkata, firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku, roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu, firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sama-sama kita katakan sekali lagi. Firman-Mu berkata, firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku, Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu, dengan sayap ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan-Mu, ku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Buat hambanya kami serahkan. Patungku. Segala puji syukur kami panjatkan padamu Tuhan. Pada pagi ini, pujian kami, penyembahan kami biarlah berkenan di hadapan Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah pengurapan Tuhan turun atas kami semua, hamba-Mu yang terbatas, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang tidak terbatas. Biarlah Roh Kudus bekerja di
dalam kehidupan, di dalam hati kami masing-masing. Kami percaya bahwa firman Tuhan memberi pencerahan, memberi motivasi, memberi kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami dan kami siap mendengar. Biarlah pesan-pesan Tuhan sampai di dalam kehidupan kami untuk membekali kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah, kami mengucapkan syukur. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mau memberikan kesempatan kita untuk beribadah. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam Matius 20 ayat 25 sampai 28 ya. Matius 20 ayat 25 sampai 28 ya. Itu ada satu perikop tapi kita membaca 4 ayat. Yang sudah menemukan katakan amin, silahkan berdiri. Kita akan membaca bersama-sama karena ayatnya pendek. Ya, mulai ayat 25 sampai 28. 3, 2, 1. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang." Silakan duduk. Ya, sebelum masuk ke selanjutnya, ya, saya kesaksian dulu untuk ini ada satu jemaat di sini yang dipakai Tuhan luar biasa, ya. Kita tahu Pak Agustus Suleman, ya. Itu captionnya nggak ada ya. Ya. Kita tahu bahwa ketika beliau itu ditempatkan Tuhan sebagai komandan batalion di Pasuruan, ya. Kalau salah tolong diralat Pak Freddy. Beliau melihat beberapa saat ada gudang di situ mangkrak, nggak dipakai, hanya banyak berdebu. Ini dulu latar belakangnya apa? Gitu, tanya ke asistennya. Oh, dulu dipakai untuk tempat ibadah Pak, gereja. Sekian lama tidak berfungsi, makanya dia, kalau sekarang kita hidupkan lagi untuk tempat ibadah bagaimana? Ya boleh Pak, itu sangat bagus. Makanya dia kerjasama dengan gereja yang di luar komplek batalion untuk dia dibicarakan, dan dia sangat senang. Dan gereja Kristen tersebut akhirnya setelah dibersihkan, dicat ulang, akhirnya bergereja sampai saat ini jadi ibadah. Ini kesaksian yang konkret bahwa dia seorang yang dipakai Tuhan dalam pekerjaannya, dia menghadirkan kerajaan Allah. Itu yang saya maksud, bahwa pelayanan itu tidak hanya empat dinding gereja, dimanapun Tuhan tempatkan, itu seperti Pak Agustus dipakai Tuhan, dia menghadirkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa sih Pak? Kerajaan Allah itu bukan terdiri dari makanan, minuman, ya, masalah kesenangan duniawi, tapi damai sejahtera, sukacita, dan kuasa di dalam Roh Kudus. Ya, saya pelajari ada 3 aspek di dalam prinsip kerajaan Allah itu, bahwa itu sudah hadir di sekitar kita, di lingkungan kita. Jadi orientasi kita menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat, dan itu telah dibuktikan oleh Pak Agustus Suleman. Ini yang akan nanti saya review ulang ke pembahasan-pembahasan akan masuk seputar-seputar itu. Jadi melayani itu tidak mesti
nanti harus berdiri di mimbar. Itu persepsi yang salah. Memang ini salah satu bagian pelayanan, ya. Dengan adanya pembinaan rohani melalui komunitas jemaat, itu justru itu membekali kita untuk terjun ke masyarakat itu kita lebih siap. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan supaya Tuhan bekerja melalui hidup kita, ya. Sebagai pendahuluan. Setiap orang yang sudah percaya dan mengaku bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, berarti dia mempunyai status sebagai anak Tuhan, punya tanggung jawab sebagai saksi dan garam di tengah-tengah masyarakat, ya. Dan selanjutnya kita bisa menyebut Allah kita itu sebagai Bapa. Sebagai Bapa, dia akan memberkati anak-anaknya, ya. Hubungan kedekatan kita dengan Tuhan itu yang membuat sejauh mana keintiman kita dengan Tuhan. Itu luar biasa. Orang Kristen itu menyebut Allahnya Bapa, nggak ada agama lain yang menyebut Allahnya itu. Ada yang mereka kalau berdoa harus dengan pengeras suara supaya kedengaran, ya. Saya nggak sebut agamanya apa. Tapi itulah ada yang manggilnya. Kalau kita indah sekali menyebut Allah kita itu Bapa. Itu luar biasa. Itu menunjukkan bahwa dia memposisikan dirinya siap didekati. Bapa itu kan bicara tentang keluarga, ayah, anak sama Bapa. Itu kedekatan yang luar biasa, keintiman yang luar biasa, ya. Sekarang masuk pembahasan yang pertama, yaitu mengapa kita dipanggil dan dipilih Tuhan, ya. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Itu alasan pertama. Alasannya kenapa kita dipanggil dan dipilih Tuhan. Berarti kita itu istimewa. Di hadapan Tuhan itu kita sangat istimewa. Tidak semua orang itu dipanggil dan dipilih, ya. Jangan pernah menyesal bahwa kita lahir dari keluarga si A, si B, si C, dan seterusnya. Itu syukuri bahwa kita lahir dari keluarga yang sederhana, tapi kita mengenal Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita, ditunjukkan Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sudah ditentukan dari sejak dulu sebelum dunia ini diciptakan, siapa yang nanti akan dipilih, siapa yang akan diselamatkan, ya. Orang-orang kalau meninggalkan Tuhan atau murtad, ya dia konsep pilihannya, dia meninggalkan pilihannya. Tapi kalau memang dia dipilih, suatu saat dia akan balik. Orang-orang yang kita kasih, orang-orang dekat kita, saudara kita, keluarga kita, yang sudah mengenal Tuhan, suatu saat dia akan balik kalau memang dia sudah dipilih Tuhan, ya. Untuk memuliakan Tuhan, Sang Pencipta. Tadi saya sebut menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat, di tempat manapun, itu supaya kita mendatangkan damai sejahtera, sukacita di lingkungan kita, ya. Untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat. Itu penting. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, panggilan melayani adalah panggilan yang istimewa, mulia, dan kudus. Tadi kita sebut di ayat 26 yang kita baca tadi. Kita itu orang berdosa. Kita itu orang yang harusnya durhaka, masuk di dalam penghukuman. Tapi karena anugerahnya yang luar biasa, ya, karena kasih karunia, kita sudah ditebus, diampuni, dan dibenarkan. Ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kemudian panggilan melayani adalah panggilan istimewa, mulia dan kudus, karena yang empunya kerajaan Allah itu maha kudus, ya. Dia maha mulia, maha kuasa. Makanya kita yang seharusnya tidak layak dilayakkan Tuhan dengan pengorbanan Yesus Kristus itu, ya. Dia raja segala raja, kita melayani raja segala raja. Dan melayani Tuhan
adalah suatu kehormatan. Ya, bukan beban, tapi suatu kehormatan. Arti melayani itu dari perkataan bahasa Yunaninya artinya diakonia. Ya, selama ini perkataan diakonia itu diartikan mungkin kegiatan sosial, baksos. Tapi sebenarnya diakonia itu mengandung pengertian, ya, setiap perkataan kita, pemikiran kita, tindakan kita, perilaku kita, apapun yang kita perbuat, orientasinya untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebenarnya arti melayani itu. Ya. Bagian yang ketiga, melayani adalah, ya, mengapa kita harus melayani? Melayani adalah respon kita terhadap anugerah keselamatan Tuhan, ya. Karena untuk membayar hutang kita. Karena kita orang berdosa yang diselamatkan, sudah seharusnya kita itu melayani Tuhan. Setiap orang yang sudah diselamatkan, dia tentunya harus mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan tentunya dia akan melayani Tuhan. Tapi orang yang melayani Tuhan belum tentu dia mengasihi Tuhan. Kalau karena stres, karena di rumahnya nggak nyaman, dia lebih nyaman di pelayanan di gereja atau di komunitas mana itu. Ya. Tapi orang yang mengasihi Tuhan pasti dia melayani Tuhan. Dan melayani itu adalah bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Dan melayani itu juga bagian dari proses kita untuk pembentukan Tuhan, pendewasaan iman, dan pengembangan talenta yang diberikan kepada Tuhan. Orang-orang gereja, anak-anak pemuda yang aktif dalam pelayanan, nanti sebagai latihan dia. Ya, bagian multimedia, bagian apa, itu kesempatan dia di gereja anak, dia bercerita, itu kesempatan untuk dia nanti latihan kerja. Itu diberikan kesempatan yang luar biasa di pelayanan di gereja, nanti dipersiapkan untuk dia dalam dunia kerja dia akan siap. Itu salah satu. Tuhan memberikan mandat kepada setiap umatnya, mandat ilahi. Yang pertama itu mandat ilahi pembangunan, yang kedua mandat ilahi spiritual. Mandat ilahi pembangunan itu orang-orang yang ditempatkan Tuhan dalam bekerja di dunia sekuler. Ya, apapun bidangnya, apakah dia guru, apakah dia tentara, dia TNI, dia PNS, pegawai BUMN dan sebagainya, atau pegawai swasta. Dia masuk dalam mandat ilahi pembangunan. Kemudian orang-orang yang dikhususkan dalam dunia spiritual, hidup di dalam pelayanannya adalah bidang kerohanian atau pengembalaan, dia tempatkan khusus. Dia memiliki tugas mandat ilahi spiritual. Ya, kita harus mencari tahu itu panggilan hidup kita. Ya, cari tahu dan temukan. Dan ketika kita sudah menemukan, itu kebahagiaan yang luar biasa di dalam hidup kita, karena kita tahu panggilan kita. Ya, jangan dikacaukan. Ada satu kesaksian sebelum saya mengakhiri sharing saya. Ada orang Nias, suami istri orang Nias, ya. Kemudian saya kenal dekat dengan orang itu. Suami istri kuliah di STT Apostolos. Waktu itu pimpinannya, ketuanya atau rektornya Yusuf Roni. Si laki-laki namanya Hasan Warubu, ya, marganya Warubu. Istrinya Murni Sebua. Ya. Dia kuliah bareng-bareng, akhirnya pacaran dan akhirnya menikah. Ya, dia pekerja gereja itu, dia pekerja, dua-duanya pekerja gereja. Ya, tapi bimbang dia akan antara bekerja di dunia sekuler, ya keahliannya main musik, tapi plus dia punya keterampilan baju-baju masih bagus diambil, masih utuh, dicuci, dipakai. Sampai seperti itu, ya, untuk makan susah, tapi dia tekun, ya. Suami istri kompak di tengah-tengah kesulitan ekonomi itu. Dia akhirnya bangkit, puasa doa itu yang dilakukan. Dan suami istri ini karena latar belakangnya sarjana teologi, salah satu pengurus inti di gereja dan sangat menopang pelayan, istrinya pegang sekolah minggu atau gereja anak kayak kita. Kalau suaminya ya di sini kayak Om Leri,
suka bakatnya untuk jadi MC, ya, jadi WL gitu. Punya potensi yang luar biasa itu yang dikembangkan. Ini salah satu kesaksian yang luar biasa. Sebagai kesimpulan atau penutup, ya, kita dipanggil dan dipilih Tuhan untuk tujuan yang mulia, ya, sebagai alat kemuliaannya, untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan dan pekerjaannya. Carilah, temukanlah panggilan Tuhan itu di dalam hidupmu. Temukan panggilan pelayananmu dan alami kebahagiaan sejati dari Tuhan. Layani Tuhan dengan keberadaanmu sesuai dengan panggilanmu. Tuhan yang kami sembah, yang kami puji, kami bersyukur bahwa Engkau telah menebus dosa kami, telah membenarkan kami sehingga kami layak disebut anak-anak Tuhan, dan kami menyebut Engkau sebagai Bapa. Terima kasih Tuhan. Ingatkan kami terus Tuhan untuk melayani Engkau dalam setiap aspek hidup kami, di kampus, di sekolah, di tempat kerja, di lingkungan tempat tinggal, dimanapun Tuhan tempatkan kami, dimanapun kami berada. Biarlah orientasi kami memuliakan Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah, damai sejahtera, sukacita, kuasa Roh Kudus di tengah-tengah lingkungan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami mau masuk perjamuan kudus. Biarlah Tuhan kuduskan, layakkan kami di dalam memasuki perjamuan kudus ini. Setiap pribadi lepas pribadi, biarlah melihat bahwa Engkau yang sudah berkorban mati di atas kayu salib menebus dosa kami. Itu adalah anugerah luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silahkan jemaat yang belum menerima anggur maupun roti perjamuan, silahkan dibantu. Untuk yang bagian belakang, mungkin ada yang belum tahu bahwa di depan pintu tadi ada disiapkan roti dan anggur. Ya, kita beri kesempatan dulu. Ya, kita akan membaca firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 20 sampai 22. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar, yang lain mabuk. Apabila kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum, atau maukah kamu menghinakan jemaat Tuhan dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini, aku tidak memuji. Ya, silahkan jemaat berdiri. Ayat selanjutnya, sebab angkatlah roti, ya, dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pindahkan cawan dengan tangan kanan, angkat tinggi-tinggi. Firman Tuhan berkata selanjutnya, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada resmi-Mu. Jadilah padaku seperti Kau ingin, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang berulang tahun dalam seminggu ini. Untuk adik Reva, Ibu Heli Lantu, Ibu Marlina Takasili, anak Fernando FC Barani, Giovanni Fatarohia, Ibu Nurningsih, anak Kelvin Matius Surbakti, Bapak Victor Marulitua Sibarani, Bapak Otniel Tommy Gumara, Bapak Parsaroan Sibarani, dan yang berulang tahun pernikahan Bapak Joko Darmanto dan Ibu Sri Sugiyarti. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai mereka, melingkupi mereka. Tuhan memberkati rumah tangganya, keluarganya, pergumulannya, studinya, cita-citanya, karirnya, kesehatannya. Terima kasih Tuhan. Anugerah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan berlaku atas setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gerejamu di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap pengurus-pengurus gereja, dari gembala, tim penatua, kadep-kadep, maupun setiap pelayan-pelayan, aktivis, siapapun yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan memberkati. Bila melalui kebenaran firman Tuhan, cara berpikir kami diubah, bahwa dimanapun kami berada, kami harus mencerminkan saksi-saksi yang hidup, karena itulah pelayanan yang sesungguhnya. Karena di mana nama Tuhan dipermuliakan, banyak orang akan datang kepada Tuhan. Melalui hidup kami, melalui kesaksian kami. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan memberkati lingkungan kami, lingkungan di RT, lingkungan di RW, lingkungan kelurahan,
lingkungan kecamatan, kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sampai pemerintahan pusat, para pimpinannya Tuhan berkati. Presiden, Wakil Presiden, situasi pandemi COVID-19 biarlah secara berangsur-angsur mereda. Tuhan proteksi, Tuhan lindungi setiap anak-anak Tuhan. Dan kami juga tetap harus berhati-hati dan waspada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Jemaat-jemaat-Mu yang lemah imannya, yang sakit, yang punya pergumulan, Tuhan tolong. Pergumulannya Tuhan jawab. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita memberikan persembahan yang akan dijalankan oleh petugas. Bagi Bapak Ibu yang di rumah yang memiliki kerinduan untuk memberikan persembahan, boleh mentransfer ke rekening untuk info lebih lanjut. Dan kita angkat pujian kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Kamu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sama-sama katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin Tuhan. Dan memperluas daerahku, dan kiranya Kamu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan mengakhiri, kita akan doakan untuk Pak Pri yang sedang dalam keadaan tubuh lemah. Bapa di surga, kami menyerahkan hamba-Mu Pak Pri yang sedang dalam keadaan sakit, dalam kondisi lemah. Tuhanlah yang menjamah hamba-Mu ini, Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang mengangkat segala sakit penyakit, Tuhan yang menyembuhkan. Dalam nama Yesus. Hamba juga teringat kepada Pak Hesi yang juga ada dalam keadaan tubuh lemah, keadaan sakit. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus.
Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk berdiri. Baik, kita akan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkatlah kedua tangan, tanda kita berserah kepada Tuhan, dan arahkan iman kita kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia yang berkuasa di surga dan berkuasa di bumi. Dia yang tahu akan segala kebutuhan kita, dan Dia tahu akan memberkati kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pekerjaanmu. Tuhan Yesus memberkati usahamu. Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu. Tuhan Yesus memberkati kesehatan keluargamu. Tuhan Yesus memberkati pelayananmu. Tuhan Yesus memberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, pertolongan dari Roh Kudus, menyertai dan melindungi kita serta memberkati kita dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya. Silakan duduk, kita bersaat teduh. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan terus memakai masker. Jangan dilepas. Tetap jaga jarak dan tetap mendisiplinkan diri untuk cuci tangan, pulangnya cuci